wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Trimulya Jakarta, yaitu Bapak Riswanto SPD MM, dan juga yang kami hormati Bapak Zaki Fakarudin selaku Wakil Kesiswaan di SMK Trimulya Jakarta, dan juga yang kami hormati Bapak Juni Abdillah selaku kurikulum, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan SMK Trimulya Jakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama di sini dalam rangka untuk mendengarkan presentasi dari Bapak Eri Satoni Handoyo SPD. Dan juga nanti akan kita diberikan suatu pemahaman tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Suatu kebanggaan bagi kami ya bisa diundang dan bisa mengikuti presentasi ini di pagi hari yang cerah ini, karena tentunya selaku guru di SMK Trimulya dan umumnya sebagai guru, kita bukan hanya mentransfer ilmu kepada murid kita, tetapi kita juga butuh transfer ilmu dari masuk ke dalam diri kita yang nantinya akan kita berikan ke anak-anak kita. Oleh karena itu, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan suatu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, dan juga mudah-mudahan di sini kita nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Eri Fatoni yang akan memberikan suatu presentasinya. Dan tak lupa pula kita sanjungkan selawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu bertakwa dan mengikuti sunnah dan tingkah lakunya, sehingga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kita akan mendengarkan suatu presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Eri Fatoni ini ya, selaku sebagai presentator dari judul yang akan kita sampaikan, yaitu diseminasi itu adalah pengimbasan budaya positif yang ada di sekolah ini. Nah, jadi nanti kita akan mengetahui apa sih imbas dari yang sudah kita tularkan atau juga kita berikan kepada anak-anak di sekolah ini, dan nantinya akan diberikan suatu pengarahan kepada beliau. Nah, karena itu sebelum kita beranjak ke acara yang akan merupakan suatu acara inti presentasi, mari sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Haziniyah, Al-Quriniyatin Sholihah, wa ilah dan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan ridho serta nantinya akan bermanfaat kepada kita semua. Amin. Dan selanjutnya adalah suatu acara inti. Silakan kepada Pak Eri Fatoni untuk memberikan suatu presentasi yang berjudul diseminasi budaya positif di sekolah kami atau di sekolah kita ini. Dengan segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Matia SAG atas kesempatan waktunya yang sudah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan SMK Trimulya serta para manajemen, Bapak Riswanto SPD MM, Bapak Zaki Fakarudin SOS, Bapak Ibu Kepala Program Jurusan, Bapak Ibu Wali Kelas, dan Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, serta siswa-siswi dari Universitas yang kami banggakan. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Ini adalah kegiatan aksi nyata di modul 1.4, yang mana di kegiatan CDP itu
saya harus melibatkan siswa dan harus melibatkan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu tidak akan berjalan CGP ini tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru sekalian. Juga Bapak Suwanto selaku kepala sekolah yang memberikan support di awal. Maka dari itu siapapun nanti ke depan yang mengikuti kegiatan CGP ini adalah pasti semua akan dilibatkan. Nah, ini adalah kegiatan kedua aksi yang saya lakukan. Sebetulnya yang ketiga, yang kedua itu dengan anak-anak OSIS. Yang pertama dengan pendamping individu Bu Rina pada saat itu juga mengenai visi misi sekolah. Kita sudah diskusi mengenai visi misi sekolah kita pada saat itu. Alhamdulillah visi kita juga bagus, tinggal menambahkan sedikit aja kata-kata supaya visi itu lebih pas dibacanya. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Diseminasi itu adalah pengimbasan atau penyebaran pemahaman mengenai apa yang sudah saya dapatkan di CGP mesti disampaikan ke sekolah, ke Bapak Ibu sekalian supaya kita sama-sama melaksanakan kegiatan ini pada saat setiap harinya. Nanti juga ada 6 poin yang akan kita bahas, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau di undangan itu jam 9 sampai jam 12. Biasanya yang udah berjalan di lapangan lebih gitu, tapi juga mudah-mudahan jangan sampai 3 jam ya. Jadi kita di sini nanti lebih ke diskusi juga seperti kemarin berkata ya. Kita diskusi, maka dari itu ini udah ada 3 kelompok lengkap, ada 5, nah di sana 6. Nah kalau boleh satu ke sini nih siapa nih supaya pas 5 gitu, 5. Ini 4 ya. 4 itu. Ini kalau Pak. 4 ya. 4. Gimana? Apa tetap begini aja ya? Udah begini aja. Udah begini aja ya. Biasanya aja kalau jelas. Maksudnya? Ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya tawarkan kesepakatan kelas diskusi pada hari ini apakah mau ditambahkan atau tetap seperti ini. Kesepakatan kelas diskusi pada hari ini 1, semangat. Seperti biasa saya cantumkan semangat supaya nggak lemes gitu, nggak pembahasannya. Ngample. 2, aktif dalam kegiatan. 3, memberikan motivasi atau masukan yang positif. 4, tidak meninggalkan ruangan sebelum kegiatan selesai. Setuju yang 4? Setuju. Setuju ya. Kalau izin mau ke toilet ya nggak apa-apa ya. Tapi balik lagi. Kalau izin pulang boleh. Kalau toiletnya di rumah? 5, mengikuti kelas diskriminasi dengan perasaan gembira. Nah, nggak boleh sedih, nggak boleh manyun. Ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh sedih. Adakah yang ingin ditambahkan dari kesepakatan kelas hari ini? Apa cukup seperti ini? Atau mau ada yang usul? Boleh sambil makan, misalkan boleh. Boleh sambil minum, boleh sambil makan. Boleh pakai gawai ya. Gawai. Ya, aktif ya ada cukup Bapak Ibu ini cukup. Ya. Oke. Berikutnya karena poin 1 itu semangat, maka ada SPP. Biasa, beng-beng udah disiapkan. Beng-bengnya cukup dah sama hari ini. SPP-nya tebak gambar masih ada, tapi kita pengen SPP yang semangat, kita olahraga dulu. Boleh kita berdiri Bapak Ibu? Kita berdiri di tengah. Itu yang gembira. Kita main SPP dulu. Gimana Bu? Kita nyanyi Bapak Ibu, tapi dengan gerakan ya. Nyanyi nggak? Badan juga, iya gerakan. Untuk badannya. Gembira katanya. Ayo, Pak Haji, Pak Rahman, kita duduk dulu sambil olahraga. Sini ya Pak Haji, ayo. Satu ditambah 1. Sambil nyanyi kita sambil nyanyi, tapi ikutin gak ke saya. Saya mulai ya. Kondor. Ya, enggak sih. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan
Kupu-kupu. Ada lagi yang lain? Saya kupu-kupu. Saya kupu-kupu. Saya adalah Saya butterfly. Butterfly. Saya butterfly. Butterfly. saya tompel. Saya tompel. Tompel. Dia itu tompel. Ada lagi? Kita buka. Kupu-kupu. Ikan Nemo. Ikan Nemo. Kita mancing. Ikan cupang. Pengaduan. Ikan Kita lihat jawabannya. ikan koi. Kita lihat jawabannya. Ekor semua. Itu namanya ada-ada itu. Ada-ada itu. Berikutnya Bapak Ibu. Fokus ya. Ini ada-ada. Jangan ngomong lagi. Ada berikutnya. Apa Bapak Ibu? Lihat nggak? Bukan apa Singa. Ada lagi yang lain? kelinci. Kelinci. Ada lagi? Serigala terakhir. Nggak ada. Marmut. Kucing. Bisa lah, silakan. Hamster. Kita kunci, kita buka jawabannya. Fokus lagi, Bapak. Wah, tahun ini ya. Kita umumkan. Ada yang bisa jawab? Bu Sensei. Ayo bapak harimau pagi. Harimau pagi, ada yang lain? Ayo kok harimau naung. Harimau mengaul. Harimau sore. Kita buka jawabannya. Harimau makan. Harimau makan. Yang paling penting bisa. Baik Bapak Ibu, kita pertanyaan pemantik Bapak Ibu, kita diskusi. Nanti bisa ditempel di baterainya masing-masing kelompok. Oke bisa. Ini konsep ini akan kita bahas. Ada 6 poin yang akan kita bahas: disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan yang besar, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ayat 16, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi pengawasan atau kendali, segitiga dan eksekusi. Yang paling bawah itu yang paling kita gunakan di sekolah nanti. Yang mudah-mudahan cukup ya waktunya. Restitusi. Ini bukan itu ya para mulia. Baik, kita diskusi, gak usah lama-lama, 2 menit atau 3 menit lah diskusi dengan kelompok. Nanti perwakilan kelompok untuk menyampaikan tanggapannya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Anda? Silakan boleh diskusi. Penting itu. Saya mengusul ini. Ya, di situ ada kertas sudah kami siapkan. Ini pakai ini. Besar apa sih yang nggak sih? Dengan kelompokannya ini, akhirnya kita menunjukkan bahwa kondisi yang positif ini atau suasana positif sangat penting agar suasana belajar menjadi lebih
nyaman, aman, dan kondusif. Terima kasih. Tetap berdiri Pak Haji, kita kasih apresiasi ikuti inian saya ya, kalimat saya. Kalau saya bilang kita kasih T, kita kasih O, kita kasih P, top, sekali lagi top, berkali-kali top, top, top gitu ya. Kita kasih T, kita kasih O, kita kasih P, top, sekali lagi top, berkali-kali top, top, top. Kelompok 2 silakan perwakilannya. Anak botol. Mainnya di sini Pak Masen ya. Oke, silakan. Pentingnya suasana positif di lingkungan itu agar karakter anak yang terbentuk ya atau karakter anak yang tercipta juga akan lebih mengarah ke yang positif juga. Kalau suasana yang positif diharapkan. Kita kasih jos Bapak Ibu. Kita kasih J, kita kasih O, kita kasih S. Jos. Sekali lagi. Jos. Sekali-kali. Jos, jos, jos. Silakan duduk. Kelompok 3. Kenapa penting menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Karena menularkan anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, oke. Terima kasih. Kita kasih wo Bapak Ibu. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow. Sekali lagi. Wow. Kali-kali. Wow. Baik Bapak Ibu, ini menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah sangat penting. Lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan mungkin kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan mungkin juga ada di dalamnya dan belajar lagi sehingga mampu menerima dan mendapat suatu pembelajaran. Jika belum merasakan tekanan dari lingkungannya, maka pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita di Bapak Ibu sebagai pendidik adalah menghilangkan gangguan-gangguan itu pastinya yang menghalangi proses pengembangan potensi kita. Kita harus peka dengan situasi tersebut. Jangan sampai lingkungan yang tidak nyaman atau positif dibiarkan begitu saja. Keberhasilan akademik mereka itu, sosial mereka, dan emosional mereka juga jelas sangat dipengaruhi oleh suasana belajar yang mereka dapatkan di lingkungan sekolah. Jadi ini tugas kita Bapak Ibu untuk menghilangkan gangguan-gangguan itu. Karena kan di lapangan juga ada ya kasus-kasus anak-anak yang nggak nyaman sehingga pindah dari sekolah. Ya itu permasalahan yang mereka dapatkan dengan teman mungkin. Nah suasana kalau nggak nyaman pasti anak-anak juga nggak nyaman dengan temannya, akhirnya dijauhkan, membuat circle dan lain-lain hingga pindah pastinya. Ya, nah itu harus kita cegah. Makanya kita bangun budaya positif di sekolah kita. Ya, ketika ada anak yang langsung seperti itu, yang memiliki gejala seperti itu, kita harus peka, kita panggil ya supaya kita itu bisa menyelesaikan masalah seperti ini supaya nggak berkelanjutan gitu ya Bapak Ibu ya, bisa ke BK, ke kesiswaan dan ke wali kelas sebetulnya. Baik, pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Silakan ditulis di sticky note, kemudian ditempel di posternya masing-masing. Curah apa ya? Makanya Bagaimana penerapan Kalau sudah ditulisnya masing-masing, kalau sudah ditulis boleh. Sudah tapi belum. Nanti mungkin kalau Membaiki dan dikembangkan. Apa tuh? masing-masing, Bapak Ibu masing-masing, ya masing-masing. ini di video nih. Bagaimana penerapan disiplin ya? Sudah bagus kan? Video kan? Iya. Ini video. Iya. Ini video jadi satu kelompok. Iya, boleh. Juga nanti kita
banyak kan. Diskusi nih, apa nih? Apa yang di sini? Oke, kita diskusi dulu Pak. Kita simak hasil paparan. Oh, langsung aja ya. Iya. Nanya mulu. Jangan nangis. Oh iya. Biar dia mau nangis sebentar lagi. Pak, ini genit-genit. Udah balik. Baik, hasil dari kelompok 2 untuk terkait dengan penerapan disiplin saat ini yang ada di sekolah. Yang pertama, belum 100% karena belum seluruhnya dari warga lingkungan sekolah sudah disiplin. Yang kedua, alhamdulillah. Yang kedua, meski belum 100% dan akan ditingkatkan saling kerjasama untuk lebih baik. Selanjutnya, penerapan disiplin untuk siswa saya lihat sudah diterapkan dengan efektif, walaupun kalau dikatakan sempurna belum. Penerapan disiplin untuk guru saya merasa belum efektif karena masih terlihat guru yang belum disiplin. Penerapan disiplin cukup baik bagi yang sudah disiplin mendapatkan poin kebaikan, dan yang kurang disiplin dipanggil serta ditulis dan mendapat poin keburukan. Yang terakhir, 7. Penerapan disiplin saat ini di sekolah masih perlu diperbaiki dalam hal konsistensi atas aturan yang diberikan kepada siswa maupun guru. Kelompok 3, Tangan dulu ya, Pak. Tangan dulu. Aku yang baca ya. Siapa Julia? Kami kelompok kita 1. kami kelompok 1 ya. Yang pertama penerapan disiplin sudah diterapkan dengan efektif. Tapi masih banyak siswa yang tidak memenuhi peraturan dengan maksimal. Itu BP salah. Kemudian yang kedua belum efektif karena masih perlu konsentrasi dalam pengawasan dan keterlibatan guru-guru untuk mengontrol kedisiplinan di sekolah. Mengontrol ya. Kemudian yang ketiganya sudah tapi belum efektif, harus lebih konsisten lagi atau lebih intensif dan dan semua guru harus berperan serta. Oh, terus apa Pak? Ya. Jadi guru harus berperan serta dalam kedisiplinan. Terus yang keempat dari kelompok kami, penerapan disiplin ini sudah dilaksanakan, tapi ini apa nih tulisannya nih? Tingkat kesadaran siswanya, ini kayaknya sama di sini ya, yang masih harus ditingkatkan. Oke. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Jangan lupa di sini. Asik dong, beng. Ya, kita dengarkan. Oh, yang baca. Musri, tolong Musri. Pertama, Dia mau ngomong. Oh, silakan. mohon izin Bapak Ibu semuanya. Ya, jawabannya keren-keren. Untuk kelompok 3, kami sudah mengekstraksi dari ide-ide kita bersama-sama ini. Jadi kita buat cuma tempat aja ya. Dari kita jawabannya masalah efektif itu relatif, tapi kami jawab belum. Karena pertama alasannya karena kita belum konsisten. Karena apa? Oke, hari Senin tegak, hari Jumat belum tentu disiplin. Ibaratnya kita perlu konsistensi dan perlu itu yang perlu diperbaiki. Yang kedua, kita perlu contoh Ustaz. Nah, contohnya apa? Kita kadang-kadang kita udah OSIS, tapi belum tentu semuanya juga OSIS juga tertib. Kadang-kadang doanya sering dikeluarin. Nah, itu pertama. Itu juga perlu contoh juga Ustaz ya. Kalau perlu suri teladan lah Kak bahasa kita ya di sini hasil ide kita ini butuh orang satu kelas nih yang kita harus yang benar-benar
Jadi contoh kayak semacam contoh lah. Yang ketiga ini pengawasan sistem. Keadaan di depan kita rapi, belakang kita ngambil baju. Ini perlu ada perbaikan lagi ke depannya. Dan yang terakhir Pak, ini ada sistem regulasi. Regulasi itu bahasanya aturan main. Jadi kita kalau misalnya dia bersalah, jangan cuma teguran ini, harus dilakukan di tingkat lain. Kadang-kadang kita kan enak-enak sama siswa. Jadi kalau misalnya kita kenali tuh masukin aja. Kadang-kadang kita karena nggak kenal tuh diri kita ditekankan. Ini perlu ada regulasi yang jelas supaya poin itu udah termasuk regulasi, tapi daripada penekanan lagi. Oke, demikian dari kelompok 3 ini hasil ekstraksi ya. Maaf yang coba dulu ya. Kita kasih top, kita kasih P, kita kasih P, sekali lagi, sekali-kali, Ya, Bapak Ibu, saya juga pribadi pastinya melihat juga entah dari saya sendiri atau anak-anak yang masih ada sikap-sikap yang tidak disiplin pastinya. Maka dari itu memang tugas kita ya untuk menyikapi hal tersebut supaya lebih disiplin lagi pastinya. Kita juga bisa melihat atau memberdayakan teman-teman kita untuk kolaborasi, pasti di dalamnya ada untuk membangun atau membangkitkan suasana positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Pastinya tidak hanya dengan aturan main yang ada yang sudah kita buat oleh sekolah. Jadi jauh lebih penting nanti ada kesepakatan yang hanya ke konsekuensi. Kalau aturan itu nanti hukuman mainnya. Kalau kesepakatan konsekuensi dan paling tinggi ada keyakinan kelas yang itu kita tingkatkan, kita munculkan dari dalam diri siswa secara intensif supaya nggak termotivasi oleh yang lain lagi, dia bisa membangkitkan motivasi di dalam dirinya. Itu tugas kita, itu susah memang Bapak Ibu untuk melakukan itu. Kita butuh kolaborasi sama-sama. Ya, ini ada disiplin positif Bapak Ibu, makna kata disiplin. Boleh saya minta tolong Pak Roman untuk membacakannya. Boleh disut kalau Pak Roman pada saat membaca. Boleh sut lagi makan tadi. Sut lagi kan? Kita kasih sut, Kasih nasul Pak Roman. Disiplin positif, makna kata disiplin. Bacanya jangan mabuk. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas ke pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya baik, terima kasih Pak Roman. Kok dikasih lagi? Mister aku juga baca. Itu tadi nggak dikasih ya. Belum. Ya, itu makna disiplin. Ya, biasanya dihubungkan dengan hukuman kalau anak nggak disiplin. Padahal itu alternatif paling ujung. Kalau bisa jangan dilakukan. Sebetulnya begitu. Tapi kalau emang udah nggak bisa dibilangin, itu paling ujungnya itu. Kita masih ada tahap restitusi. Itu bisa dilakukan apabila kelas memiliki kesepakatan dan keyakinan. Kalau nggak punya, nggak akan bisa dilakukan itu. Disiplin kan dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi supaya anak itu disiplin, berarti kan cerminannya adalah kita sebetulnya Bapak Ibu. Kita memberikan contoh gambaran, maka anak akan mengikuti begitu. Ya misal alhamdulillah kita tuh udah udah ngasih contoh ya.
Tapi pada kenyataannya saya dan wali kelas itu langsung keliling-keliling dan ngusir dua aja untuk apa namanya ya Restitusi. menyadarkan anak dan disiplin di sekolahnya lagi. Ini sudah restitusi ya. Nah, itu ternyata Nggak masuk lagi hari ini nggak masuk. Sebenarnya ada latar belakang Bapak Ibu, latar belakang di keluarganya. Ya. Nah iya, karena latar belakangnya nggak ada bisa soalnya pergi dengan teman-teman kamu itu apa sih? latar belakangnya ada katanya. Apa sih? Ya memang kita punya anak-anak yang semacam itu. Nah, itu gimana, Ya, Mister? memang susah juga kalau yang seperti itu kita menyikapinya. Itu usah kita lakukan. Ya segala cara yang kita lakukan itu masih aja begitu. Itu solusinya bagaimana? Nah kalau dari CGP tahapan akhir itu adalah restitusi sebetulnya. Oh. Cuma ya kembali ke tadi ada keyakinan kelas nggak yang sudah disepakati oleh wali kelas sehingga dia bisa menjaga nilai-nilai itu. Contoh ketika kita kendara pakai helm, Agak ngeh dia. buat keselamatan kan, nilai-nilai keselamatan itu kan yang kita bangun. Nah dia nggak menyadari nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Kalau dari anak itu susah. Agak ngeh ya. Malah kamu gester. Terus warnanya bisa tuh. Ya itu sulit juga kita mengatasinya memang Bapak Ibu Itu belum ada ya? Ya susah. Solusinya itu belum ada. Yang kayak gitu. Tadi pendekatan. Nanti mau ada. Ya, sudah sekali konfirmasi. Jadi nanti di sini juga Bapak Ibu kita akan membahas mengenai Atau ada pendekatan pada satwa kali ya? Ada, betul. Harus mengerti latar belakangnya dia, Iya. gitu ya. Ya, kita juga harus tahu tuh di 3 perilaku manusia. Kayak Ada 3 perilaku manusia yang akan dibahas di materi ini juga. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas juga. Jadi kenapa anak melakukan tindakan itu? Apa penyebabnya itu harus kita iya kita cari tahu sebetulnya. Enggak semua anak yang melakukan itu salah. Pasti dia memiliki kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Ya, itu betul. Kita tuh udah berarti ya, udah usaha. Kita udah kasih orang tua, kita udah kasih semuanya. Orang tua yang juga nggak ada. Kemudian kita telepon. Kurang kasih sayang orang tua ya. Kalau apa ya, kalau nyambungnya lu nomor-nomornya juga. Akhirnya kita tuh kan ambil putus asa tuh berdua. Setelah saya tanya tuh anaknya, mana aja kamu saya suruh cerita gitu di buku Pancaling. Bilang dari ini pertukangan karena Tanjung Priok Jakarta Pusat. itu Tanjung Priok kemudiannya dari perlindungan diri karena jadi yang tidak gangster bilang dan akhirnya terakhir dia ketemu di komplek Jombi ya nah itu akhirnya udah ketemu dan mau sekolah kan itu udah berapa kali naik Itu ya, Mister, harus ada kasih sayang yang penuh dari ibunya ya. Jadi anak-anak sebelumnya kan ada yang apa? Ketika kemarin saya tuh ada ya. Jadi dia ada sekarang kan tes kejiwaan itu nggak yang nulis, tapi pakai jari. Keluar kebetulan tuh cucu. Jadi dites dia pakai jarinya, karena kan dia terlalu aktif yang kayak gitu dan secara tantrum ya. Nah, ketika dites itu memang ada anak yang ketika tantrum itu ya dia ditenangkan dengan sendirinya ada, tapi ada yang langsung dipeluk. Karena nanti sesuai dengan ketika dia akan menjadi dewasa, apakah dia mau menjadi leader gitu kan. Jadi manusia itu bisa dilihat dari sekarang itu. Jadi anak-anak, jadi dia nanti jadi seorang pemimpin, dia nanti jadi seorang siapa apa gitu ya bisa dilihat. Nah ini mungkin anak ini ya, menurut saya, ini kan kurang mengertinya orang tua nih kayak kejadian anak ini, sehingga orang tuanya itu bukan memberikan sebuah kasih sayang ya dengan cara dia dirangkul gitu ya, tapi dibiarkan gitu aja, diomelin malah ya jauh gitu ya. Jadi mungkin kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru dan juga sekolah, disiplin, peraturan segala macam. Kemudian juga seperti bimbingan konseling juga sudah melakukan hal itu. Nah ini masih seperti ini aja, yaitu orang tuanya juga yang harus kita lakukan. Ya. Di materi ini nanti lebih jauh ada kita membahas mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah kasih sayang Bu ada di sini. Kebutuhan kasih sayang yang diinginkan oleh si anak. Nah, emang dari beberapa kali saya kunjungan ke rumah, kalau
Nah itu ya susah gimana ya, orang berlima tinggal satu kotak begitu ya. Akhirnya empoknya juga begitu, menyerahkan kan bukunya, orangnya udah tahu ngikutin laki mulu gitu kan. Terus katanya, jika saya katanya jawab, tapi udah 2 malam atau pulang-pulang. Ya mungkin memang dasarnya kita dari sini satu faktor kemiskinan atau ketidakmampuan orang tua, hingga orang tuanya juga sibuk jadi nafkah, dia di rumah nggak ada yang ngontrak, akhirnya seperti itu. Ya akhirnya cari senangan sendiri keluar aja, ketemu lingkungan yang kurang bagus. Jadi itulah yang menjadikan dia jadi tidak disiplin. Beda sama orang-orang yang memang ekonominya apa itu ya, Kasih sayang penuh. saya penuh juga semuanya terpenuhi sehingga lebih gampang diarahkannya sama orang tua. Jadi yang saya lihat ini memang orang yang sudah kita bilang di sini itu keterbelakannya miskin. Sekolah ini adalah sebagai rumah sakit. Pak Tadi, iya Pak. Seru nih. Kayaknya di sini ya tadi Saya ngomong nggak berhenti ngomong Pak itu. berhenti ya. Nggak berhenti. Kasih keseimbangan Pak Tadi, keseimbangan. Ya keseimbangan. Itu perlu ya. Kalau saya tadi menyimak nih, ya kan menyimak cukup bagus. Jadi yang dibahas di sini adalah disiplin secara umum ya Pak Tadi ya. Pada disiplin itu kan ada yang ada itu ada disiplin pribadi dan disiplin institusi, gitu kan. Nah, yang dibahas ini bagaimana disiplin berdasarkan institusi. Ya, berarti ada regulasi dan lain sebagainya. Tadi ada hukuman, ada apa makna disiplin itu yang positif, ya kan. Kalau kita bicara masalah disiplin ya saya tahu ya. Kita bicara masalah umum, memang kita belum sempurna. Tetapi paling tidak kita sudah melihat anak-anak kita secara umum, ya itu kita harus ada pembanding Pak ya, pembanding dengan sekolah kita bisa dibilang sudah ada di level agak sedikit di atas lah, walaupun belum jauh dari sempurna, tidak jauh dari sempurna. Tetapi kalau kita bandingkan dari pakaian, dari apa, walaupun kita masih banyak yang karena perlu ada. Secara umum kita masih ada di atas. Tetapi kalau secara kedisiplinan pribadi ini yang perlu kita dorong. Tadi kasus-kasus pasti ada kasus. Sehebat apapun sekolah, nggak usah kita lah sekolah internasional pasti ada kasus di sini. Ada bully, yang bully, yang malas, yang bandel pasti ada. Nggak mungkin lah. Itu kehidupan manusia. Nah kita ada kata Bu Kiti, kita ini adalah ibaratnya bengkel rumah sakit. Jadi mudah-mudahan di sini kalau ada anak nakal, ada anak bermasalah, ya memang itu ada tantangan kita. Ya. Bagaimana kita melakukan pendekatan? Pak Haji lagi pendekatan, oh ternyata nih kesimpulannya anak ini bermasalah karena latar belakang ekonomi. Nah bagaimana cara mengatasinya ya itu kita atasi itu cara permasalahannya. Nah kalau untuk institusi, ya tadi sudah, ya kesimpulannya harus ada suri tauladan, harus ada secara, ya. Tapi harus kita pandang disiplin itu secara positif. Ya, saya rasa itu. Terima kasih Mas. Kelompok kedua ya lewat nih. Oh iya. Kelompok kedua bagaimana mau menanggapi? Pak Eri, yang paling banyak dapatnya dapat apa lagi? Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Berbicara tentang disiplin itu kan melebar dari aspek apa? Mulai yang perlu disadari bahwasannya pertumbuhan manusia, pertumbuhan sosok atau anak itu mengalir oleh 3 faktor. Yang paling utama adalah keluarga. Belum. Lingkungan pergaulan. Yang ketiga adalah sekolah. Sekolah adalah final finish terakhir pertumbuhan itu. Maka disebut sebagai bengkel atau rumah sakit atau apapun lah. Yang serta-merta pada akhirnya sekolah yang akan dijadikan fokus disiplin seorang siswa atau seorang anak terlihat di sana. Berapa persen banyaknya itu sebenarnya itu keluar dari keluarga, seperti itu ya. Jadi perlu pengertian dari orang
Ibu adalah madrasah pertama yang kita sebut sebagai sekolah pertama buat anak. Sekolah sekolah yang sebenarnya adalah di ibu. Pendidikan agama yang paling utama, karena kalau kita sudah mensisipkan ke dalam benak mereka pendidikan agama yang pas, insya Allah dimanapun berada rasa terpengaruhnya mungkin minimal sekali atau mungkin malah tidak terpengaruh dengan kondisi apapun yang pada akhirnya anak itu menceburkan diri ke dalam pergaulan tersebut. Bergaul dengan minyak wangi, penjual minyak wangi akan wangi, bergaul dengan maling akan menjadi maling. Nah, ketika sisipan agama itu sudah terbentuk dalam diri seorang anak, maka pada akhirnya anak itu pun mungkin lebih condong kepada apa yang sudah disisipkan sejauh dini ya dari orang tuanya. Jadi kalau berbicara tentang disiplin, balik lagi sekolah itu punya peran berat, walaupun kalau dihitung secara persen justru harusnya dari keluarga yang pertama yang harus menanamkan disiplin itu. Kalau dilihat di keluarganya ibu bapaknya tidak disiplin, akan terpengaruh atau dampaknya adalah ke pergaulannya dan ke sekolahnya. Nah, sekolah kita alhamdulillah dari zaman saya masuk 99 sampai dengan sekarang, saya sudah melihat kemajuan-kemajuan ya dari anak-anak seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan. Kalau kita bikin studi banding atau perbandingan dengan sekolah lain, pastinya kita sudah berada di bidang bahkan di atas daripada sekolah-sekolah ecek-ecek di bawah kita. Seperti itulah yang saya maksud dengan disiplin. Ada 3 poin yang kami tangkap dari kalau dari kelompok 2 yang kami tangkap ada lingkungan keluarga, salah satunya madrasah pertama ibunya atau orang tuanya, kemudian lingkungan kedua dan yang ketiga sekolah. Nah, pembiasaan yang sudah baik dilakukan di SMK Mulia untuk membangun komunikasi dengan orang tua, kita berkolaborasi. Kalau di kurikulum kita saat ini pasti ada bahasa berkolaborasi, itu kita jalankan. Maka pembiasaan yang sudah kita lakukan seperti menghubungkan kita ke orang tua dengan penghubung ibadahnya anak di rumah. Seperti apa kalau kita pantau, orang tua tahu dengan adanya buku itu boleh kita jalankan kembali babat itu supaya lebih aktif lagi. Sebelumnya kan 2 minggu sekali kita kumpulkan di belakang sama wali kelas, yaitu supaya membentuk adab-adab dan akhlak mereka. Kan kita juga nggak mampu membina anak-anak kita, makanya kita sekolahkan, kan? Makanya dalam hadis dikatakan Abu Daud, mana ala walidu waladahu idola min adabin hasani, tidak ada pemberian sok pada anaknya yang terutama melainkan kepada pendidikan anak yang mulia. Pasti anaknya dulu kita bina. Ketika ada kita bina asalnya bagus, kesananya gampang mendidikannya. Maka membentuk sikap disiplin itu gampang banget kalau dari orang tuanya udah membentuk akhlaknya. Ya Pak Febi ya. Iya Pak. Berikutnya ini tujuannya. Tujuan dari disiplin positif, satu, menanamkan motivasi pada siswa kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Itu tujuannya. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu ada 3 tahap nanti. Ingin mendapatkan imbalan atau takut dengan hukuman, atau dia yakin dengan nilai-nilai yang dia rasakan di dalam dirinya itu. Dia yang mana yang dia lakukan? Kalau dapat imbalan, kalau takut hukuman itu motivasi eksternal, nggak dari dalam dirinya. Tapi kalau dia meyakini dia mampu, dia ingin itu karena kemauan dari dalamnya, itu intrinsik dari dalam dirinya. Tujuan yang kedua, Bapak Ibu, memunculkan motivasi intrinsik dari dalam yang dampaknya jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mau ada hukuman mau enggak, ketika dia mau melakukan ya dari dalam dirinya dia lakukan, nggak ada efeknya, nggak ada hukuman pun dari sekolah juga aturan tetap dia jalankan. Sulit untuk melakukan hal itu. Kita mendidik siswa untuk yang bisa kayak gitu sulit banget. Tanggung jawab. Iya. Saya menguatkan pendapatnya. Iya, baik. Memang benar bahwa ibu adalah madrasah yang utama. Contohnya ada juga keluarga yang begini dari keluarganya Pak Sondin, saya datang diterima mengenai kemampuan yang mereka miliki dan sebagainya, itu ada nanti.
Jadi kita jangan asal menyalahkan anak-anak kita ketika dia melakukan sesuatu yang sepele mungkin. Dia juga pengen diperhatikan sama temannya. Salah satunya juga itu supaya diterima di lingkungan itu. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada 6 nilai-nilai kebajikan universal. 1 ada profil pelajar Pancasila, 2 ada PYP, 3 ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation (IHF), 4 ada lifelong guidelines and life skills, 5 ada building moral intelligence dari Michelle Purba, 6 ada proyek nilai-nilai. Setuju kenapa? Pak Sudadi? Iya. Sudah bawa ini? Ya. Wakil kelompok? Iya. Boleh, langsung saja. Kalau dari pernyataan hukuman dan penghargaan yang saya baca, tindakan Pak Seno itu menurut saya kurang bagus karena akan menekankan kepada psikologis anak dalam pembelajaran. Yang pertama, anak itu dia akan tidak termotivasi untuk pelajaran-pelajaran berikutnya karena sudah terdoktrin atau sudah disalahkan oleh Pak Seno untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memalukan kepribadian siswa itu sendiri. Yang kedua, tindakan Pak Seno itu kurang baik untuk ditiru oleh guru-guru yang lain memberikan pelajaran seperti itu. Sebaiknya Pak Seno itu lebih positif dalam memandang siswa. Kalau siswa itu misalnya kurang memahami apa pelajaran disampaikan oleh guru tersebut, sebaiknya diberikan motivasi, diberikan penghargaan, atau diberikan pendekatan yang lebih efektif supaya siswa itu tetap termotivasi dalam belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya lebih baik ya dari kasus Pak Seno ini, anak itu kita rangkul, kita berikan pendekatan secara psikologis, kita motivasi biar anak itu lebih giat lagi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pelajaran matematik. Itu konsekuensi atau hukuman yang dikasih Pak Seno ke Iva? Poin 2 itu adalah hukuman. Kita kasih jos Bapak Ibu, kita kasih J, kita kasih O, kita kasih X, jos sekali lagi, jos sekali-kali, jos. Kelompok 2 silakan boleh Bapak Ibu. Bu Neneng, Pak. Bu Neneng, silakan Ibu. Bu Neneng, silakan berdiri Bu Neneng. Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh Seno terhadap mereka itu kurang tepat ya. Ini berdasarkan pengalaman saya juga sebagai guru matematika. Untuk anak yang kurang menguasai pelajaran ini, biasanya jangankan yang kurang menguasai, yang kurang menguasai pun ketika kita minta untuk ke depan untuk menjawab itu masih kurang percaya diri ya, karena mungkin sebelumnya itu mereka punya perlakuan yang kurang menyenangkan, pengalaman yang kurang menyenangkan mungkin ya. Jadi jika mereka misalnya melakukan kesalahan, mereka ke depan, kemudian mereka tidak menjawabnya dengan jawaban yang tepat, itu mereka masih mendapatkan hukuman katanya gitu. Makanya di siswa di kita di sini itu masih jarang sekali anak untuk berani maju ke depan untuk mencoba, walaupun saya sering mengajak anak itu ya nggak apa-apa, kamu coba aja dulu. Kalau salah pun nanti kita akan kita akan koreksi bersama-sama ya. Jadi yang ke depan itu belum tentu dia itu udah bisa. Justru nanti kalau sudah ke depan, kamu nanti akan tahu jawaban yang sebenarnya. Yang seperti itu. Karena kalau memang misalnya dia dengan menerapkan tindakan yang seperti itu, justru malah bikin anaknya itu semakin ngedown gitu, makin nggak menyukai pelajaran itu, malah makin menghindari. Jadi ya kalau buat saya ya lebih baik kalau misalnya ada yang seperti ini, tetap kita kasih motivasi, kasih apresiasi, walaupun mereka dengan mereka maju ke depan aja itu sudah merupakan nilai yang plus buat guru gitu ya. Apalagi kalau misalnya mereka menjawab dengan jawaban yang semestinya.
dicubit atau di Sekarang masih ada Pak Sugi begitu. Ini masalah menurut ini. ya gitu masih ada lah, masih ada. Kita Masih kasih ada tip. cara yang lebih baik untuk Yang kayak tadi. ya untuk lebih menemukan lagi justru motivasi anak itu untuk mereka lebih paham lagi terhadap pelajaran. Oke, TOP. Kasih P, kita kasih O, kasih P, to, ada lagi, to, ada lagi, to. Kasih coklat dong. Habis deh beng-bengnya. Pada pintar-pintar amat sih. Kelompok 1 perwakilan silakan Bapak Ibu. Jangan saya jawab ya. Mami beng-bengnya buat aku nanti ya. Siap. Untuk kami selaku kelompok 1 ya, untuk menanggapi hal ini ya, saya setuju sekali dengan Pak Suryadi itu tadi ya. Artinya tidak setuju dengan cara Pak Seno memperlakukan siswa di depan teman-temannya seperti itu. Karena itu akan menambah mempermalukan siswa ya kepada teman-temannya, dan nantinya ya dia akan dibully gitu ya. Nah ini kadang-kadang malah kita lupa nih dengan diri kita sendiri. Ketika ada siswa seperti kemarin ya, ada tuh, maksudnya dia sedang semangatnya mengerjakan ulangan, tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu. Iya nih bayarannya sampai dari Agustus sekian. Itu di depan guru-guru ya, artinya guru banyak di ruang guru itu juga sudah mempermalukan siswa dan akan menambah down dia gitu. Oleh karena itu ketika memanggil siswa, mengapa ya kita juga ada ruang BK ya, artinya rahasia mereka itu jangan sampai misalnya orang tahu dan juga teman tahu, karena mereka juga punya harga diri gitu kan, sehingga ketika mereka itu melakukan seperti itu bukan akan menambah semangat mereka, tapi akan menjatuhkan mereka seperti itu. Jadi saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno seperti itu. Nomor 2. Kemudian yang kedua, tindakan Pak Seno ini adalah sebuah hukuman. Kalau dia memberikan sebuah hukuman atau apa yang nantinya akan menjadi sebuah konsekuensi, harusnya yang lebih edukasi, seperti mungkin yang sudah menjadi sebuah pengalaman Bu Neng ya selaku guru matematika. Dan di sini itu lebih tepat ya untuk dilakukan. Jadi anak itu justru kita ajarin nggak apa-apa, kamu ke depan nggak apa-apa kok, nggak selamanya. Artinya kita belajar itu memang harus salah, gitu loh. Kalau kamu sudah bisa, artinya kamu bisa mengajarin. Mungkin kita berikan kata-kata seperti itu sehingga anak itu lebih bersemangat lagi bahwa belajar itu adalah sebuah proses untuk menjadi bisa. Itu cepat sekian, terima kasih. Ya, kita Bapak Ibu, kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. sekali lagi, berkali-kali. Coklat. Coklatnya habis. Nggak mau itu aja maunya. Nggak mau. Kita pilih coklatnya habis ya, Coklatnya habis. ya Bapak Ibu. Jadi emang ini adalah tidak efektif buat anak, maka anak nanti akan tahu nggak salah satunya. Apakah kita masih seperti Pak Seno nih Bapak Ibu nih, kalau bisa jangan. Kalau zaman saya SD iya digituin gitu, pakai penggaris, aja bisa sendiri. Ya, dikit-dikit lah. Kalau lupa nggak apa-apa ya. Kalau untuk poin 2 ini adalah hukuman, karena ada aturan yang ditentukan oleh Pak Seno sendiri tapi diketahui oleh IPA. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan, jadi nanti ketika si anak nggak bisa melakukan, dia udah tahu konsekuensinya apa. Dia ada perbincangan sebelumnya, kesepakatan yang diterapkan bersama dalam kelas. Jadi lebih ke hukuman Bapak Ibu. Ya, kalau udah Nah ini Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Ada yang namanya identitas. Masih berapa waktu? Dikit lagi Bu. Ada identitas sukses. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. ada dokumen nih. Iya, Ini banyak diskusi. sesuatu yang menyakitkan.
korban mendapatkan keadilan. Iya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, perilaku pasif agresif meningkat dari siswa. Itu kalau kita ngasih hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi sama. Apa korban bisa mendapatkan keadilan sih dari saya? Iya, korban itu kan ini Bu. Kalau misalkan ada kasus dua anak itu melakukan sesuatu, korbannya dapat keadilan karena si anak itu kita hukum. Iya. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Sebaliknya, karena tidak ada kesepakatan, itu seperti itu. Tidak nyaman untuk jangka waktu pendek bagi si anak. 4. Penguatannya hanya bertahan dalam jangka. Makanya korbannya dikasih tanda petik ya, bisa saja kan bukan dia individu personal ya. Untuk restitusi yang tingkatannya lebih tinggi, masalah bisa terpecahkan. Jadi lebih ke diskusi, menggali tindakan yang dilakukan anak itu dasarnya itu apa, lebih kasih nanti. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini restitusi itu yang paling baik kita lakukan sebetulnya Bapak Ibu. Tapi sadarnya tadi punya keyakinan kelas, kualitas membentuk kesepakatan hingga memunculkan keyakinan dengan nilai-nilai yang dibangun di dalamnya. Berikutnya Bapak Ibu, nah jenis-jenis penghargaan apa aja nih? Ini efektif apa enggak kalau misalkan kita memberikan penghargaan ke anak atau kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru terbaik pada saat HUT PGRI misalkan. Apakah itu penghargaan yang mematikan kreativitas, penghargaan yang menimbulkan kesenjangan sosial di dalamnya nanti? Yang kedua kayaknya. Ya. Misalkan, apakah ada persaingan di dalamnya nanti? Ini kita efektif. Ini ada penghargaan yang tidak efektif. Ya, yang bagaimana? Yaitu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan kalau mau melakukannya. Jadi nanti ini motivasinya ya eksternal lagi. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha segera sebelumnya. Kalau kita sudah berusaha, kita akan dapat, pasti akan mematikan kreativitas kita. Ini yang akan menjadi gak efektif. Maka kinerja kita akan menurun daripada sebelumnya. Ya ini saya masih ngerti. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Saya cepat aja. Penghargaan mematikan kreativitas. Siswa diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Ini hubungannya pelajaran bahasa Indonesia ini. Kreativitas kelompok siswa ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi nanti ada yang akan dia dapat ketika dia mau melakukannya, maka akan mematikan kreativitas. Sebetulnya begitu. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi efektif bila dijanjikan sebuah hadiah. Ya tidak Bapak Ibu. Kamu harus dapat peringkat 1. Kalau kamu dapat Bapak beliin ninja gitu. Orang tuanya janji dia gitu. Maka dari itu dia berusaha dengan dia supaya dia dapat karena ada imbalannya. Kalau nggak ada jadi itu dia mungkin motivasinya nggak ada. Cuma itu nanti akan ke bawah sampai dia dewasa harus ada yang dia dapat dari apa yang dia usahakan. Jadi nggak ada dari dalam dirinya krisis. Ice cream lagi Bapak Ibu udah mumpet soal dari tadi dari banyak diskusi. Ice cream. Tebak apa lagi Bapak Ibu ya? Saya jawab. Saya kasih jawaban. Pasti kalian sudah kerja sama nih di luar. Ayo Bapak Ibu, negara nih. D sama dengan H, D sama dengan K. Jangan negara Hong Kong. Iya, Hong Kong. Begitu yang dia.
nyap nanti hong. Ini tong, T-nya jadi K, jadi kong, hongkong kan gitu. Coba kita lihat. Ya benar. Ya. Dasar nomor saya taruh itu saya taruh ya. Nah, ini Bapak Ibu silakan. Coba Bapak Ibu. Ayo yang selesai nih. Nah, ini ada. Jadi caranya adalah kita membuat kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan. Contohnya adalah misalkan kita wali kelas ingin uang kas kelas kita itu seminggu atau sebulan sekian. Nah, bagaimana supaya anak-anak itu belajar tepat waktu, ya kan? Itu kita buat kesepakatan. Misalkan apabila kalian tidak membayar uang kas tepat waktu, maka dendanya seminggu sekian. Itu kesepakatan yang kita buat dengan anak-anak. Nah, dari kesepakatan itu, dari yang udah kita buat membayar uang kas tepat waktu itu masuk dalam nilai apa tuh? Tanggung jawabkah, disiplinkah, apalagi itu keteraturan yang nilai-nilai kebajikan tadi. Tanggung jawab, misalkan tiket, kesepakatan kelasnya adalah semua siswa dapat jalur tiket mesti tiket, kalau enggak begini kesepakatan yang udah dibangun. Melakukan tiket itu nilai keyakinannya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Tanggung jawab, disiplin juga bisa. Jadi itu yang akan kita terapkan nilai keyakinan kelas itu, dan kesepakatan yang ada kita jadikan keyakinan, nilainya kita terapkan dalam sekolah. Pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya kalau peraturan kan tadi dibuat satu pihak. Seperti yang ada di SMK Timur ya, kita punya aturan main di buku poin. Apakah anak-anak hafal? Kan enggak. Apakah anak-anak dilibatkan ketika kita membuat itu? Kan enggak. Jadi anak-anak udah tahu dalam bentuk kalimat. Ini kalau misalkan tidak begini, poinnya sekian. Itu peraturan. Ya. Kemudian di atasnya ada kesepakatan dan keyakinan. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kemudian ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Ya kan, ketika kita jatuh misalkan, pasti ada badan kita yang luka, yang lecet atau kepala dan sebagainya. Dan kita itu yakini itu ketika kita jatuh kita akan mengalami cedera. Kan itu nilai-nilai keselamatan yang kita terapkan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat di zaman pandemi? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Itu kita yakini. Tapi yang satu, kayaknya keselamatan juga termasuk kategori yang pertama. Punishment dari kepolisian itu faktanya. Iya, punishment dari kepolisian. Kalau itu anak punya pemikiran begitu, berarti anak itu masih dalam pengaruh motivasi kriminal. Kalau seandainya kayak itu, ya kan, gimana? Tapi kalau untuk keselamatan berarti dia menerapkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Dia yakin kalau kecelakaan bakal luka-luka, maka dia tanpa ada motivasi dari orang lain dia lakukan. Karena dia prinsip gitu. Tapi masih ada pusing-pusing. Berikutnya, saya next aja Bapak Ibu. Soalnya Pak Diki mau koreksi ya? Ya Bapak Ibu, saya mengharapkan setelah penjelasan ini Bapak Ibu wali kelas nanti membuat kesepakatan kelas dibentuk dalam poster dan dijalankan gitu sama keyakinan kelas. Saya udah jadi wali kelas. Bukan keyakinan kelas atau sekolah. Saya punya program tahapannya ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tinggi. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang umum.
Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jangan yang negatif supaya dijalankannya itu enak ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat digunakan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan dengan pendapat. Kemudian ditinjau ulang kembali apabila belum sesuai dan tidak sesuai sama kondisi saat itu nanti. Berikutnya Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, akan pilihan, kasih sayang, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh si anak. Nanti ada kasus-kasus di dalamnya. Jadi anak itu masuk ke dalam kebutuhan apa? Masih ada sesi diskusi ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan bertahan hidup ya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Berikutnya, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini ada 3 ya, ada 3 kebutuhan lainnya. Setelah ini nanti adalah kebutuhan psikologis juga sama yang seperti tadi. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, biasanya ini juga dialami oleh anak-anak nih. Nggak semua teman-temannya menerima dia dalam lingkungannya, makanya ada bukan circle lagi, square kalau saya bilangnya Bapak Ibu. Ya, hampir semua perempuan tuh di anak-anak kita begitu. Oh, pokoknya udah satu kelas itu udah ada 5 geng lah istilahnya yang terpecah gitu. Ada yang nggak bisa terima dia, ada yang mau dan sebagainya. Itu biasa terjadi di lingkungan sekolah. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Biasanya ada juga anak yang semacam itu aktif di kelas dan dia ingin diakui bahwa dia memiliki kemampuan itu. Efektif ada di kelas itu. Jadi setiap kita ngajar, dia pendapat, diminta jawab, dia jawab ada yang gitu. Makanya kita mengakui atas kemampuan yang dia miliki. Biasanya juga anak melakukan hal tindakan begitu, pengen orang lain tahu dia itu memiliki kemampuan itu supaya teman-teman tahu. Berikutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, biasanya ini dialami siswa yang tidak senang dengan mapel-mapel ini itu dan sebagainya. Kita bisa melihat anak-anak itu di kelas lemas, dia tidur atau dia apa. Pada saat kita menjelaskan, barangkali aja dia senangnya sama mapel lain atau apa gitu. Ini juga biasanya terjadi sama. Ya, langsung ke diskusi lagi Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya si Dinda ke ibunya adalah 1 sampai 4 itu. Bila Anda berada dalam posisi ibu Nani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda saat itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi Dinda laporan ke ibunya bilang begini, ibu guru bilang aku tidak kuat untuk mengandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadi. Poin 1 ini kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda Bapak Ibu sebetulnya? Dari kebutuhan yang 5 tadi. 5 tadi. Senangan, kebebasan, kebebasan tadi ya. Poin 1 kemana Bapak Ibu? Kebebasan ya. Jadi kalau dia bersiul akan membuat kegaduhan, jadi nggak bebas. Iya, kebebasan. Dinda laporan ke ibunya di poin 2. Ibu tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Sayang. Seorang tua.
Pengakuan. Coba. Coba lihat. Rasa yang diterima. Rasa yang diterima, apa kasih saya? Senangan. Kalau ini happy, senangan. Happy aja, enjoy. Ini keterampilan yang akan dia tunjukkan nanti. Tiga terus belajar itu mulung Enjoy. Kesenangan kali Pak. Enjoy. Nah, coba. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda di poin iklan ini? Pojok. Coba, ada lagi. Yang paling banyak penguasaan kebutuhan kemampuan. Yang paling pojok dia yang hijau ya. Dia pengen diakui, dia punya keterampilan melukis itu. Kalau saya mah malu ya. Iya, pasti. Aku Bapak RW. Ada jalannya beda. Jalannya kan Pak bolong ya. Mirip bolong. itu tadi ya, Bapak Ibu ya. 5 posisi pengawasan. Sama pindah sama. Tahu Bapak tahu ada Sama pindah pengawasan biasanya pengawasan apa aja? Yang ini jangan kasih Bisa, tapi nggak semua kan ada yang nggak dekat juga sama kita, anak-anak ada yang dekat, jadi nggak bisa. Nah, tugas kita untuk mendekatkan diri, Tapi yang bagus mungkin nggak harus satu-satu kalau saya lihat. Kapan kita menghukum, kapan kita Case by case. ya, jadi kapan kita menghukum, kapan kita, tapi tentu semua itu dari kesepakatan. Iya. Kalau ada kesepakatan dia harus dihukum kan berarti kan nggak ada masalah. Makanya kapan kita menghukum, kapan kita menjadi teman, kapan kita memantau, kapan kita manajer, sebenarnya kita harus bisa memahami. Kalau saya sih nggak begitu, jadi kita, apa saya harus ke teman? Nggak juga. Ada kasus yang nggak mungkin kita jadi teman dia. Ada kasus seperti itu. Ya, tapi ada kasus juga kita dalam pendekatannya sebagai teman. Ada kasus kita pendekatannya sebagai pimpinan manajer. Ya, misalnya seperti itu. Ini nggak bisa disamakan menurut saya ya. Jadi kita di mana kita posisikan sesuai dengan kondisi kasusnya ya. harus bisa semuanya. Harus bisa semuanya. Kalau kasusnya ringan mungkin manajer bisa, jadi anak itu bisa terima nasihatnya. Tapi kalau kasusnya seperti Pak Suryadi, anak Pak Suryadi si Adi itu kita harus mau dikasih posisi mana juga nggak kena, susah juga itu, kagak kesini. Bingung juga. Itu kita menyesuaikan dengan kasih juga betul-betul. Kalau kasusnya berat kan ya hukuman. Contoh misalnya narkoba menjadi teman, mungkin itu hukuman. Keluarin misalnya dia, itu hukuman itu. Sanksi. Ya sebetulnya 5 posisi kendali ini cara kita mengatasi anak, bahasa-bahasa yang kita gunakan. Mungkin narkoba juga berat, tapi bahasa yang kita gunakan jangan sampai ini membuat anak itu jadi dalam pelanggaran ya. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu ya, 5 posisi pengawasan atau pengendalian dalam penyelesaian masalah di alam anak. Hasilnya kalau buat penghukum, anak itu akan menjadi pengundang, pemberontak kepada kita. Kalau sebagai perbuatan mereka bersalah, memberikan nyangkal, dia bisa berbohong ketika melakukannya lagi. Kalau teman, dia akan menjadi ketergantungan dengan kita, melibatkan kita terus. Oh, ada bu ini, ada bu itu, nanti juga dibantuin, ada orang dalam, istilahnya begitu. Ada yang begitu. Dia kalau sebagai pemantau, dia akan selalu merasa diawasi. Oh iya, ada pak ini nih, nanti diawasi. Ya perlu ini apa namanya konsulting gaib
mungkin juga identitas sukses pada ini 2 identitas gagal yang lekat pada diri siswa, yang 3 sukses tapi 2 di antaranya ini masih dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Kalau yang ini motivasi dalam dirinya, kita menggali info lebih jauh lagi mengenai tindakan dasar yang dilakukan seperti apa. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini simulasi, videonya ada dan diupload ke YouTube juga, ke LMS juga, jadi lebih banyak main konten gitu dia. Ini saya berperan sebagai manajer. Jadi kasus di sini adalah yang tadi saya sampaikan, si Ilga nyontek kepada Fiska nggak terima, pukul meja, maki-maki bentak-bentak. Di situ dua-duanya kami panggil, ya satu-satu tapi manggilnya, menanyakan sesuatu yang menjadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Jadi kesalahan si Ilga adalah nyontek. Kenapa nyontek? Tugas tambahan dari Pak Jaki. Dia salah bahasa aktif. Tugas tambahan. Ya dia jawabnya gitu, saya belum belajar karena dari tugas tambahan dari Pak Jaki. Nah, jadi apa yang dibahas adalah jawaban saya kepada si Ilga. Saya paham dengan sifat kamu berbuat salah seperti berbuat itu hampir terjadi atau biasa dilakukan oleh semua siswa. Jadi kita nggak menyalahkan dia dengan bahasa seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang kita bahasakan di dalam restitusi begitu. Buat saya itu biasa, salah satunya itu. Saya juga pernah melakukan. Jadi bahasa-bahasa begitu untuk menstabilkan identitas anak bahwa dia itu nggak merasa bersalah banget nanti. Kemudian ada menanyakan keyakinan juga dalamnya, yaitu keyakinan apa yang Tuhan kamu tunjukkan. Di situ juga ada, saya bukan di bagian nah dia ada bahasa-bahasa keyakinan kelas dalamnya. Jadi kita nggak menyalahkan dua-duanya. Di sini saya tidak ingin mencari siapa yang salah. Kita bicara baik-baik, diskusi tentang apa yang kita yakini selama ini, mana yang belum ditunjukkan. Memang bahasa-bahasanya agak-agak seperti ini memang kalau untuk menunjukkan restitusi. Ya, skip aja Bapak ya. Nah ini kita masuk ke restitusi, segitiga restitusi. Ada yang namanya segitiga stabilitas. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi diri bagi kesadaran mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi itu apa sih? Restitusi. Contoh. Definisi. Itu ilmiah banget tuh restitusi. Bukan itu ya yang tadi cara maksud ya. Prostitusi itu mah di sono mah jadi lebih ke diskusi antara si anak dengan kita untuk membicarakan masalah yang terjadi di kelas. Kita memperbaiki kesalahan dia sudah melakukan kesalahan, kita kuatkan di dalam supaya tidak melakukan hal yang sama lagi, bukan malah kita salahkan. Jadi kita nggak boleh sebagai penghukum di sini, nanti anak akan bagaimana nantinya. Nah ini poin satunya adalah menstabilkan identitas ketika kita melakukan restitusi itu. Contohnya tadi berbuat salah itu hal yang biasa yang menstabilkan identitas. Dia validasi tindakan yang salah. Bapak juga pernah melakukan hal itu sama seperti yang kamu lakukan. Jadi kita menguatkan dia meskipun dia salah, tapi dengan cara yang baik. Kita masih nasihatnya. Menanyakan keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan di dalam kelas. Ya, dari kasus ini itu kita pastikan lagi. Jadi anak sudah tahu karena anak punya keyakinan di dalam kelasnya. Menstabilkan identitas tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita mencari tahu apa penyebab atau latar belakang anak itu melakukan hal itu. Jadi bahasa yang kita gunakan sebagai manajer itu bahasa yang sopan. Jadi anak terbuka bagi kita.
Ya kadang kan anak ketika punya masalah di keluarga juga nggak terbuka, maka kita mungkin cara pendekatan kita juga belum baik membuat anak takut. Tapi kalau kita sebagai posisi manajer, anak mungkin akan menceritakan kesalahan-kesalahannya atau pengalaman yang dia alami di rumah. Validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan dia itu. Guru akan merubah pandangannya dari stimulus menjadi proaktif. Guru mengenali setiap tindakan yang dilakukan murid dan memenuhi kebutuhannya. Ini untuk menunjukkan validasi atas tindakan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan yang mendasari tindakan dan motivasi internalnya. Kenapa melakukan kesalahan itu? Kita tanya-tanya. Kemudian yang kedua, menghubungkan nilai-nilai yang murid percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya Bapak Ibu, ini udah slide ke 63, dikit lagi habis. Ini ada diskusi Bapak Ibu sebelum penutup ya, mengenai kasus. Kasusnya sama semua. Saya akan kasihkan kasusnya sama semua. Saya udah punya kasus. Cuma nanti cara pendapatnya mungkin yang berbeda ya, ketika menyampaikan kasus yang dialami anak ini. Tapi ada kasus Mister, udah terlalu banyak beban. Ini boleh diskusi, ini sama semua, diskusi dalam satu kelompok. Sedih. Biar pegang semua, baca satu-satu. Konstitusi tinggal menangkap tanggal berapa? Lima ya? Nah, 5. Beda kasusnya. Beda kasus. Sama, semuanya sama. Ini biar bisa baca masing-masing sambil diskusi. Saya cuma aku bisa terus pindah ke anak bohong. Sabrina. Wah ini keren banget nih kasusnya nih. Keren banget. Posisi nanti kita kembali ke sini. Posisi yang diambil Pak Lukman. Hasilnya mau baca. Indikatornya kan saya nggak apa deh. Sekitar indikatornya itu lebih ke bahasa yang digunakan. Kalau misalnya Pak Lukman itu menggunakan posisi penghukum misalkan, mungkin dari bahasa yang digunakan. Bisa ditambah. Kamu bisa coba yang tadi Pak. Tapi dengan Ini Pak. Hukum ya. indikator bahasa. Ya, nanti perwakilan kelompok yang menyampaikan hasil jawaban. Dewi, memang ada. Oh, apa tujuannya? Wah, iya. Oh iya, oh dia bohong. Jadi jangan telepon terus. Boleh ngomong. Iya, sama kelihatan. Indikatornya itu bahasa yang digunakan oleh Pak Lukman. Oleh mampu dia bahasanya ada sih. Kata-katanya kan ada. Masuk ke mana manajer? Terus buat masalah.
Masa digedein? Enggak, ini udah paling gede Bu. Soalnya PDF. Bos, Ada Bisa tahu yang ini ya? Apa yang ada tanda apa tuh? ada plus. Plus. Mana sih? Ini. Nah, lu kan kelihatan. Tengahnya. Belokin kiri. Naikin 5 posisinya nggak usah deh. Oke. Ya, itu. Lumayan kan? Udah bos. Apa yang kita? Udah, jadi. Menghitung dan mover. Ya, udah dikit. Oke bos. Nanti dulu dong, yang ini belum. Kasih huruf gue. Wow. Oh, kasih huruf S. Saya ketuk. Prok. Jadinya jadi apa? Hukum, ya. Ada benar. Bukan ini. Kedua emang cuma bisa. Membuat orang merasa bersalah. Tapi itu pemantau ya. Yang ketiga baru kemana yang bisa? Kalau jelas lewat Pak Mister. Pemantau. Nggak ada waktu kan tuh kan sampai jam 12. Enggak lah. Asik. Jadi nggak masak ya Pak? Kan saya ikut diskusi. Emang nggak mau? Oh, udah pesan? Belum. Udah pesan dan Ya udah, ayo kita bahas perwakilannya yang menyampaikan. Tuh, misalnya misalnya mau Tapi yang nomor Ya, Aku jadi. Bapak mana dulu nih? Ini. Tiga dulu ya. Jok. satu dulu. Waktu. Ini disebutin nggak kasusnya? Gak usah ya, langsung aja ya. Ya, langsung aja. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Ya, jadi yang kepala Bapak Lukman adalah dia saat ini menjadi seorang penghukum yang karena menjalankan peraturan yang berlaku di sekolah dan merasa Sabrina merasa bersalah karena apa? Itu dijelaskan bahwa kamu sudah bersalah, ikuti aturan sudah terlambat, seperti warna, apa lagi kan? Jadi ada kesalahan yang jadi dan mereka menjadi Sabrina menjadi merasa bersalah banget tuh dengan dua kesalahan tersebut. Lalu bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, maka akan dikatakan pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina jelaskan. Meminta Sabrina agar tidak mengulangi kesalahannya. Ya mungkin itu jadi seorang manajer yang maksudnya lebih halus, lebih santai, lebih bijak. Nah kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, nilai apa nih? Agar siswa tersebut mentaati tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. Biar belajar agar siswa tuh tahu nih dengan peraturan sekolah yang ada, ya tolong belajar dari tata tertib yang kita telah buat. Terus untuk bagaimana menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, Pak Lukman hanya menjalankan aturan yang ada di sekolah. Jadi lebih ke penghukum. Apa ke pemantau? Karena di situ ada Itu soalnya pengalaman pribadi. Iya, relate. Jadi relate. Kita kasih jas Bapak Ibu. Kita kasih J, kita kasih O, kita kasih E. Coba sekali lagi. Coba sekali-kali. Coba. Terima kasih. Relate sama kelompok satu. Dua nih, kelompok satu. Perwakilan siapa? Dia berusaha yang mau. Gak apa-apa. Yakin. Gak apa-apa lah namanya diskusi. Anak kelompok apa nih? Ini siapa? Iya. Ini gak
boleh nggak? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang dilakukan? Ya nggak apa-apa alasannya. Kalau ini dulu yang saya ini Bapak Lukman Menyikapi langkah yang dilakukan. cenderung ke pemantau Mantap. karena di awal memperhatikan dulu kemudian selanjutnya menanyakan ke Sabinanya gitu kan apa pelajaran sekolah pada saat itu kan maklumannya menanyakannya Pak terus habis itu Sabina sendiri juga menjawab ya kalau Sabina itu warnanya hitam seharusnya tapi kemudian untuk yang di bawahnya ya siap Bapak selanjutnya Pak Lukmannya itu emang Adanya di mana? juga mau tahu ya harus sepatu hitam kemudian memberikan pilihan kalau misalkan nggak hitam bisa dengan diantarkan sepatunya nah itu kan kalau diantarkan sepatunya itu dia lebih ke ya ini kita Ke bawah. dibantu juga ya Pak ya dibantu dikasih solusi lain gitu ya jadi biar nggak bener-bener nyeker gitu kan pakai dibantu nih lah seenggaknya usahain gitu jadi pemantau dan tapi di bawahnya juga jadi teman juga ya nggak 100% cuma pemantau saja jadi teman juga nah kalau untuk posisi manajernya saya masih belum pikir apa kira-kira kata-kata yang tepatnya seperti apa Untuk yang nilai kebaikannya itu mungkin lebih ke disiplin ya Pak biar sesuai aturan memang kemudian Dong, katanya langkahnya itu mungkin bisa posisinya kan sebagai persuasif. nggak bisa juga ya. Gitu aja. Kita kasih top Bapak Ibu. Kita kasih P. Kita kasih O. Kita kasih B. Sekali lagi. Kali-kali. Kelompok dua. Dua siapa Bu Dewi itu? Bu Dewi katanya non tulen nggak boleh diganggu. Kita satu tempat Bu Ade suaranya. Bu Ade. Pakai bahasa isyarat aja Bu, nggak apa-apa. Masuk banyak nih Bu, belum habis. Oke, masih banyak saya baca. Aja ada imbalan ya. Saya orang yang minta imbalan. Jadi Nungguin silent Paris. Saya silent kok. Ayo. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk kelompok kami Bapak. Dalam kasus di atas, sikap apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah yang dikabinetnya. Menurut kelompok kami, sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Indikatornya adalah terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Lukman kepada Sabina. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Lalu ditambahi ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, gitu ya. Dia sebagai Pak Lukman sebagai membuat orang merasa bersalah. Lalu yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apakah yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan oleh ke Sabina? Jelaskan. Pertanyaan yang diajukan, mengapa kamu memakai sepatu coklat Sabina? Seperti itu. Iya, contohnya. Iya, contohnya. Kenapa kamu sampai terlambat Sabina? Seperti itu ya Pak. Iya. Lalu kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, saya tidak bisa mengingatnya tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikannya adalah
agar terjadi keseragaman dengan siswa yang lain yang kemungkinan kalau keseragaman itu tidak ada akan menimbulkan kesenjangan bagi satu siswa kepada siswa yang lain. Lalu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Bapak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut kelompok kami setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Lukman karena itu merupakan aturan sekolah yang sudah diberlakukan. Jos dong. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow, sekali lagi. Wow, sekali-kali. Wow, wow, wow. Masih habis ini. Masih dua. Baik Bapak Ibu, ini jawaban atas kasus 2 mengenai Sabrina memakai sepatu selain hitamnya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Posisi yang diambil Pak Lukman adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Contoh kalimatnya di situ ada presiden. Mungkin dengan kalimat itu kita nggak bisa tahu ya nadanya ya, agak susah memang. Tapi lebih cenderung ke situ. Sudah, kamu sudah melanggar kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, pertanyaannya yang dijadikan adalah satu, dengan cara menstabilkan identitas tadi di segitiga restitusi tadi ada bagian menstabilkan identitas. Sabrina, kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu datang terlambat hari ini? Tadi Bu Sri sudah mencontohkan kalimat-kalimat pertanyaannya kan? Seperti itu. Kemudian, mengapa kamu tidak memakai sepatu sesuai peraturan sekolah? Itu contoh-contoh kalimat yang akan ditanyakan Pak Lukman jika mengambil posisi sebagai manajer. Maka bahasa yang digunakan pun bahasa yang sopan dan halus. B. Validasi tindakan yang salah. Sabrina, kamu pasti punya alasan mengapa tidak memakai sepatu warna hitam. Apakah kamu bisa jelaskan alasan kenapa kamu bangun terlambat? Nah itu pertanyaan yang biasa diajukan sebagai manajer, ada bagian validasi tindakan yang salah. C. Menanyakan keyakinan. Sabrina, apa yang kamu yakini tentang peraturan sekolah? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan, ketika kita bertindak sebagai manajer, kalimat-kalimat sopan ini akan kita gunakan. Jadi anak itu lebih gampang dinasihatinya. Karena kasusnya ringan itu Bapak Ibu ya. Kasusnya cuma salah sepatu aja. Jika Anda kepala sekolah, di sekolah tersebut nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh pelajaran harus dilakukan. Ada nilai tanggung jawab, ada nilai disiplin dari anak, menghargai komitmen dan kesadaran. Dari poin-poin nilai-nilai kebajikan universal tadi, ada 5 poin kebajikan yang bisa diterapkan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tadi? Seharusnya Pak Lukman mencari informasi kenapa Sabrina bangun kesiangan dan memberikan kebijakan atas kesalahannya. Setelah itu membimbing, memberikan nasihat dan memberikan solusi agar tidak bangun telat lagi sampai terburu-buru dan salah memakai sepatu. Peraturan memang harus ditegakkan, tapi harus dilandasi dengan pengendalian diri yang baik dengan bertindak sebagai posisi manajer supaya identitas menjadi berhasil. Jadi anak itu lebih terbangun motivasi intrinsipnya. Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian paparan mengenai 6 poin inti dari budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada yang belum sesuai dari penyampaian saya ucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu sekalian telah mengikuti kegiatan ini dengan baik dari jam 9 sampai hampir jam 12 sesuai dengan waktu. Terima kasih telah membantu bagian dari tugas saya di CGP ini karena memang harus dilakukan, diimbas kepada teman-teman dan direkam situasi diskusi ini untuk diupload. Mohon maaf Bapak Ibu ya, terima kasih meluangkan waktunya. Dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ternyata begitu seru banget ya. Wis luar biasa. Banyak ya. Terima kasihnya jangan dialami, Mami. Ya sekarang kita beri tepuk tangan. Seru banget. Ternyata tadi sebenarnya di acara yang tadi itu saya akan memberikan ada diskusi gitu loh. Ternyata memang metode kita sudah diskusi. Jadi akhirnya acaranya sudah diskusi ya. Oleh karena itu terakhir kita ucapkan hamdalah.